Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffy Primadika dari jurusan Ilmu Tanah angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tata guna lahan dan bagaimana tata guna lahan di tempat tinggal saya, yaitu di Kecamatan Pasar Baru, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baiklah, dilihat dari pengertiannya, tata guna lahan merupakan sebuah bentuk perencanaan dan pemanfaatan penggunaan lahan dalam sebuah kawasan agar mempunyai fungsi masing-masing. Setiap perencanaan itu pasti memiliki tujuan tersendiri. Dilansir dari The Soul Law, itu terdapat beberapa tujuan dalam melakukan tata guna lahan. Sebagai contoh itu di sebuah kota, yaitu untuk memberikan perlindungan pada lingkungan. Jadi lingkungan itu tidak akan menjadi rusak dan berantakan apabila tata guna lahan itu menjadi lebih baik. Jenis-jenis penggunaan lahan di Indonesia, yaitu dilihat dari pengertiannya, yaitu berupa objek yang berada di permukaan bumi, berbentuk area. Nah, beberapa contohnya seperti sawah, kebun, dan pemukiman. Berikut adalah daftar objek yang termasuk kategori penggunaan lahan di Indonesia. Baiklah, kita masuk yang pertama adalah kebun atau ladang. Dilihat dari pengertiannya, yaitu berupa sebidang tanah yang ditanamin pohon musiman seperti buah-buahan dan sebagainya. Nah, di gambar itu merupakan salah satu contoh kebun, yaitu perkebunan teh di Indonesia. Baiklah, yang kedua adalah persawahan, yaitu tanah yang digarap dan diairi untuk dijadikan tempat untuk menanam padi. Baiklah, yang ketiga adalah pemukiman, yaitu wilayah tempat untuk mendirikan rumah atau tempat tinggal bagi para penduduk di sana. Yang selanjutnya adalah kawasan industri, yaitu kawasan yang di dalamnya itu terdapat kegiatan atau memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Berikutnya adalah rawa, yaitu tanah yang rendah atau umumnya berada di daerah pantai yang digenangi oleh air. Nah, biasanya itu banyak terdapat tumbuhan air yang ada di dalamnya. Baiklah, berikutnya adalah hutan, yaitu tanah luas yang ditanami pohon-pohon campuran dari berbagai jenis. Nah, biasanya hutan ini tidak dimiliki oleh suatu individu. Selanjutnya adalah semak belukar, yaitu wilayah yang ditumbuhi pohon-pohon rendah, berdaun kecil-kecil, dan batang keras. Bisa Anda lihat di gambar berikut ini. Baiklah, berikutnya adalah tanah lapang, yaitu tanah yang tidak dipakai atau direncanakan akan dipakai suatu saat nanti. Nah, bangunan-bangunan di atas tanah itu sudah dihancurkan. Lalu areanya itu yang sedang dilakukan pembangunan di atas sana. Lalu yang terakhir adalah taman rekreasi, yaitu tempat yang mempunyai berbagai macam jenis hiburan dan pertunjukan di dalamnya. Baiklah, berikut adalah peta tata guna lahan di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Berikut teman-teman bisa melihat di dalam peta tersebut memiliki beberapa legenda. Yang pertama adalah batas daerah, yang kedua adalah sungai, lalu yang terakhir adalah jalan. Nah, lalu di bawahnya adalah pemanfaatan tata guna lahan di Kelurahan Pasar Baru. Yang pertama adalah perumahan yang ditandai dengan daerah berwarna merah muda. Nah, lalu yang kedua adalah lahan kosong atau tanah lapang, yang berarti tanah yang tidak terpakai atau direncanakan akan dipakai suatu saat nanti. Nah, ini di dalam peta tersebut ditandai dengan warna hijau muda. Lalu yang selanjutnya adalah pohon-pohon besar atau hutan, yang di dalam peta tersebut berwarna hijau tua. Nah, dari tiga pemanfaatan tata guna lahan tersebut, di peta itu disimbolkan dengan 3 simbol kotak dengan masing-masing warna. Yang pertama adalah kotak berwarna pink atau merah muda, yang dalam peta tersebut mewakili daerah perumahan. Lalu, kotak berwarna hijau muda, yaitu berarti lahan kosong atau tanah lapang. Lalu yang terakhir adalah kotak berwarna hijau tua. Nah, berarti kawasan tersebut adalah kawasan pepohonan besar atau hutan-hutan. Baiklah, kita masuk ke perencanaan tata guna lahan. Berikut adalah perencanaan tata guna lahan di daerah tinggal saya, yaitu di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat di depan itu, kita bisa melihat aliran Sungai Lematang yang sangat deras. Nah, di bawah itu terdapat beberapa ruang kosong
yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dilihat dari batang bambu masih berkeliaran, terus juga terdapat juga semak-semak belukar di bawah sana. Seperti yang kita lihat, di lokasi tersebut masih terdapat banyak sekali semak belukar, serta kurangnya pemanfaatan tata guna lahan di daerah tersebut. Yang saya rencanakan di daerah tersebut akan saya ubah atau saya bangun tempat rekreasi tambahan untuk para keluarga-keluarga ingin berlibur di akhir pekan atau melepas penat bagi seluruh masyarakat di bawah sana. Lalu selanjutnya, saya akan membangun tempat perkebunan yang bertujuan untuk menaikkan perekonomian masyarakat di sana, seperti pertanian menanam selada, sawi pakcoy, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan reboisasi dengan cara menanam hutan kembali, supaya ekosistem tersebut tetap terjaga hingga anak cucu nanti. Baiklah, berikut adalah pemukiman di tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Lahat. Nah, bisa teman-teman lihat di video tersebut sangat sedikit rumah-rumah yang menanam pohon, bahkan bisa dihitung jari. Nah, maka dari itu, saya merencanakan bahwa di setiap rumah itu harus memiliki satu pohon besar, supaya lingkungan di sana itu tetap sejuk dan kualitas oksigen di perumahan tersebut tetap terjaga. Karena jika tidak ditanamin pohon, maka lingkungan di sana akan menjadi gersang. Nah, bahkan jika di siang hari itu akan terasa sangat panas. Maka dari itu, penanaman satu pohon untuk satu rumah itu sangat bagus untuk dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan berpindah ke pemukiman yang kedua, yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di pemukiman ini di setiap rumahnya itu memiliki pohon. Nah, hal ini sangat berbeda dari pemukiman yang pertama tadi. Nah, bisa dilihat dari video tersebut bahwa kondisi di sana itu jauh lebih sejuk dibandingkan dengan perumahan yang pertama, karena banyak sekali pohon-pohon di setiap rumah warga. Nah, hal ini tentunya sangat bagus untuk dicontoh di semua perumahan yang ada di Indonesia. Nah, di perumahan ini masih memiliki satu lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh para warga. Nah, yang saya rencanakan adalah lahan tersebut akan saya gunakan untuk membuat perkebunan sayur-sayuran organik dengan menggunakan sistem hidroponik. Nah, tujuannya adalah supaya menjadi agrowisata, supaya warga-warga sekitar itu tertarik untuk melakukan pertanian. Baiklah, tadi adalah perencanaan pemanfaatan tata guna lahan di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya, Jeffrey Priamadika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.